Liverpool korbankan 3 pemain demi Kubo, Onana blunder lagi, De Gea dipanggil pulang. Jay Izzas ukir sejarah di duel Parma versus Venezia. Tim besutan Coach Justin dibantai timnas U17. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Manchester United kembali menderita kekalahan, kali ini dari Brighton dengan skor 1-3 di Old Trafford. Dalam 5 laga terakhir, MU hanya sekali menang, sementara sisanya 3 kali kalah dan 1 imbang. Manajer Ruben Amorim secara terbuka meminta maaf kepada para supporter, mengakui bahwa penderitaan bagi tim dan pendukung masih belum berakhir. Kita semua sedang dalam masa sulit dan saya meminta maaf untuk itu. Kami harus tetap bersatu dan bertahan di momen-momen ini, ujarnya. Amorim juga mengkritik performa tim yang tampak gugup menghadapi tekanan lawan. Meski banyak yang menyarankan perubahan formasi 3-4-3, Amorim tetap teguh pada prinsipnya. Saya tidak akan mengubah cara saya memandang permainan, tutupnya tegas. Real Betis makin serius mendekati Anthony Santos. Klub Spanyol itu menaikkan tawaran pinjaman dengan bersedia menanggung sebagian gaji pemain asal Brasil tersebut yang sebelumnya menjadi kendala utama. Tidak hanya itu, Betis juga menjamin menit bermain reguler untuk Anthony, menunjukkan niat serius mereka. Menurut laporan, negosiasi antara Betis dan Manchester United masih terus berlangsung. Meski MU belum memberikan respon final, langkah Betis ini menunjukkan ambisi mereka untuk memperkuat lini serang. Anthony yang kini masih berjuang menemukan performa terbaiknya di Old Trafford mungkin akan mendapatkan angin segar di La Liga. Liverpool mulai serius mengejar Takefusa Kubo, pemain sayap andalan Real Sociedad dan timnas Jepang. Untuk memuluskan transfer, The Reds dikabarkan menyiapkan proposal unik dengan menawarkan 3 pemain sekaligus. Wataru Endo, Federico Chiesa, dan Harvey Elliott sebagai bagian dari kesepakatan. Langkah ini disebut sebagai antisipasi jika Mo Salah benar-benar hengkang. Kubo dipandang sebagai pengganti jangka panjang yang potensial di Anfield. Negosiasi ini menarik perhatian karena Liverpool tampaknya bersedia mengambil resiko besar demi mendapatkan talenta muda Asia yang sedang bersinar di Eropa. Andre Onana kembali jadi sorotan usai blunder fatal saat Manchester United kalah 1-3 dari Brighton. Kesalahan Onana yang gagal menangkap bola silang berujung pada gol ketiga Brighton. Ini adalah blunder ketiga Onana yang berujung gol musim ini. Fans MU mulai merindukan David De Gea yang dilepas musim lalu. Ironisnya, De Gea kini tampil impresif bersama Fiorentina dengan mencatatkan 6 clean sheet dari 19 laga. Perbandingan statistik De Gea dan Onana semakin memperkeruh suasana dengan banyak pendukung mengkritik keputusan klub melepas De Gea secara gratis. Bergeser ke Italia, Jay Izzas mencetak rekor pribadi dalam laga Serie A antara Parma dan Venezia yang berakhir imbang 1-1. Pemain timnas Indonesia ini menjalani pertandingan ke-50 bersama Venezia, tampil apik sebagai bek tengah dengan 7 sapuan, 2 tackle, dan memenangkan 2 dari 3 duel udara. Menariknya, Izzas juga mengenakan band kapten saat Joel Gianpaolo ditarik keluar di menit ke-88. Sejak didatangkan dari Go Ahead Eagles pada 2023, Izzas menjadi pilar utama di lini belakang Venezia, membantu tim promosi ke Serie A dan nyaris selalu tampil sebagai starter di musim ini. Prestasi ini menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia. Arsenal kembali diterpa badai cedera. Kali ini menimpa bek andalan mereka, William Saliba. Pemain Prancis itu absen saat Arsenal ditahan imbang Aston Villa 2-2 akhir pekan lalu. Cedera hamstring yang diderita Saliba terjadi saat kemenangan melawan Tottenham Hotspur beberapa hari sebelumnya. Absennya Saliba langsung terasa di lini belakang The Gunners. Setelah unggul 2 gol, Arsenal justru gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas berbagi poin. Situasi ini mengingatkan fans pada musim 2
tahun lalu ketika cedera panjang Saliba membuat Arsenal kehilangan momentum perebutan gelar juara. Manajer Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatirannya, "Kami akan tahu lebih banyak besok setelah tes lanjutan. Tapi ini jelas mengkhawatirkan," ujar Arteta. Dengan Gabriel Jesus, Bukayo Saka hingga Takehiro Tomiyasu yang juga cedera, Arsenal kini harus menemukan solusi cepat untuk menjaga asa di Liga Inggris. Manchester City kembali menunjukkan taringnya setelah melewati masa sulit. Ipswich Town menjadi korban terbaru saat The Citizens mencetak kemenangan telak 6-0 di Portman Road. Phil Foden mencetak 2 gol, sementara Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Erling Haaland, dan James McAtee masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan ini membawa City ke posisi 4 besar klasemen Liga Inggris dengan 38 poin, sejajar dengan Newcastle United di posisi ke-5. Lebih menggembirakan lagi, tim asuhan Pep Guardiola kini tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Guardiola memuji performa timnya yang disebutnya agresif dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. "Kami menikmati permainan ini dan itu kunci penting untuk terus meraih kemenangan," ujarnya. City kini berusaha kembali menjadi pesaing serius di puncak klasemen. Piers Morgan, presenter kondang Inggris sekaligus fans Arsenal, tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya setelah The Gunners hanya bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa. Unggul 2 gol lebih dulu, Arsenal harus kehilangan poin berharga. Di akun X-nya, Morgan menyindir Arsenal dengan menyarankan trofi Liga Inggris langsung diberikan ke Liverpool yang kini memimpin klasemen. "Apakah mereka serius ingin juara? Kasih saja trofi itu ke Liverpool sekarang," tulis Morgan. Arsenal kini tertinggal 6 poin dari Liverpool yang masih punya 1 laga di tangan. Fans The Gunners pun mulai was-was apakah tim kesayangan mereka bakal kembali gagal juara seperti 3 musim terakhir. Sementara itu, manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekagumannya pada skuad Liverpool yang unggul dalam kedalaman tim. Pernyataan ini muncul setelah Arsenal kehilangan poin dalam hasil imbang 2-2 melawan Aston Villa. Liverpool di sisi lain terus menunjukkan performa stabil. Dalam laga melawan Brentford 2 gol, Darwin Núñez membawa Liverpool menang 2-0 dan memperlebar jarak di puncak klasemen dengan 50 poin. Arteta menyoroti dampak besar yang diberikan pemain pengganti Liverpool, sesuatu yang menurutnya belum dimiliki Arsenal. Ketika mereka melakukan pergantian pemain, dampaknya langsung terasa. "Kami belum bisa seperti itu," ujar Arteta. Dengan bursa transfer musim dingin yang akan segera dibuka, Arsenal kini diprediksi aktif mencari tambahan pemain untuk menjaga peluang juara. Timnas Indonesia U17 memberikan penampilan gemilang dalam laga uji coba melawan tim KKS Korea Selekau asuhan Coach Justin. Bertanding di Stadion Jalak Harupat Jumat 17 Januari, tim asuhan Nova Arianto menang besar dengan skor telak 13-0. Pertandingan ini berlangsung dengan format 3x30 menit, memberi banyak waktu bagi Garuda Muda untuk menunjukkan dominasinya. Kemenangan telak ini menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar bagi timnas U17 yang tengah mempersiapkan diri menuju Piala Asia U17 pada April mendatang. Hasil ini juga jadi sinyal kuat bahwa timnas U17 siap bersaing di level internasional. Nova Arianto mengaku puas dengan performa timnya, tetapi tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus dalam sisa persiapan menjelang turnamen.